Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya semalam Pak Lebaran Betawi. Baik, karena tadi Bung MC sudah ada yel-yel Pak, saat pembukaan Muhammadiyah kita pakai yel-yelnya Pak ya. Mungkin ini untuk pertama kali nih ya Bang MC ya. Siapa ya Pak Ibu ya? Muhammadiyah. Sekali lagi, Muhammadiyah. Jati Sampurna. Berkarya. Asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah ya, Bapak Ade Saiful MPD beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati pimpinan cabang Jati Asih Bapak Farid Pasaswenda MM yang baru saja menyampaikan sambutan. Yang saya hormati wabil khusus tuan rumah Sahibul Bait ya, Bapak Dr. MGP ya beserta keluarga besar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan berkahan oleh Allah SWT. Amin. Yang saya hormati jajaran para lurah ya sekecamatan Jati Sampurna, alhamdulillah yang diundang 3 ya Pak ya. Jati Sampurna dan Jati Raden hadir. Jati Ranggon izin Pak karena ada keperluan ke Cilandak ya Pak Lurah dengan keluarganya. Jadi Pak Lurah Jati Ranggon tidak bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau mohon maaf kepada kita semua. Yang saya hormati pengurus ranting ya, di sini ada 3 ranting, Kelurahan Jati Ranggon, Pak Edi Sunaria MPD. Nah ini nggak asing lagi Pak, kalau di mana Gu Semun 7 ya, selalu berkoordinasi dengan kelurahan kecamatan Pak. Yang saya hormati Ketua Ranting Jati Raden Pak Sukiman, yang mana orangnya? Oh di belakang Pak. Ya. Yang saya hormati pengurus ranting Jati Sampurna ya Bapak Dwi Wahyu Sulistyo. Nah ini yang selalu koordinasi dengan saya. Yang saya hormati wabil khusus Ketua Panitia ya Bapak Dian Pasa beserta jajaran yang sudah barang tentu mensukseskan acara ini. Tadi yang terlewat ya Ibu Nana Rohana ya Ketua NU ibu-ibunya ya Aisyah namanya Bu ya. Kalau di NU Muhammadiyah Bu ya. Kalau NU Patayat saya jadi ingat ya Bu ya. Muslimat NU Patayat ya Pak ya. Iya. Kalau di Muhammadiyah berarti Aisyah. Oh berarti sama ya Bu. Alhamdulillah. Berarti ada ya di NU juga, di Muhammadiyah juga ada ibu-ibunya, laki-lakinya terpisah ya. Serta Bapak Ibu semua hadirin warga Muhammadiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya, atas perkenannya lah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka menghadiri acara halal bihalal dan silaturahmi ya Muhammadiyah sekecamatan Jati Sampurna pada hari Ahad 27 April ya 2025 ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan aman lancar dari awal hingga akhir. Selawat iring salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan kita semua selaku pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama saya mengapresiasi ya kepada panitia ya pelaksana yang telah mensukseskan ya acara ini. Merupakan yang pertama kali di Jati Sampurna ya acara ini diresmikan ya atau halal bihalal ya. Mudah-mudahan acara ini berlanjut terus ya sehingga syiar Muhammadiyah ini betul-betul sampai ke akar rumput atau grassroots yang ada di wilayah Kecamatan Jati Sampurna. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sulistyo ya bahwa NU apa namanya NU mulu saya Pak ya. Karena yang sering ini NU Pak sering hadir saya. Kalau Muhammadiyah baru pertama makanya ini. Mohon maaf kalau keceletot mulu ya.
belum pernah diundang baru hari ini. Pak Sulis ya, udah 113 tahun baru sampai ke Jati Sampurna Pak ya. Ini luar biasa ya. Padahal ke Indonesia Timur yang non jauh di sana ternyata sudah ada dari dulu Pak ya, sudah berdiri ya rumah sakitnya, perguruan tingginya. Kenapa di Jati Sampurna yang notabene ya kalau secara letak cuman berapa jengkal ya Pak dari Jakarta pusat kota ya. Tapi kenapa kok bisa baru 113 tahun baru ada Muhammadiyah di Kecamatan Jati Sampurna. Ya mungkin salah satunya Pak karena saya ini kebetulan orang Keranggan asli ya, lahir dibesarkan di Keranggan. Bagaimana Keranggan ini begitu kental dengan adat budayanya Pak ya, bahwa mungkin salah satunya pendekatan kebudayaan kayaknya Pak yang mungkin yang kurang mungkin ya. Karena kalau kita dengar atau kita baca sejarah para wali kita, Wali Songo ya dalam rangka menyebarkan agama Islam di umat Hindu ya, itu mereka mendekatkan dengan kebudayaan dalam hal ini gamelan atau wayang. Nah inilah yang bisa diterima langsung oleh warga masyarakat di sana ya, sehingga sukseslah penyebaran agama oleh para Wali Songo yang ada di masyarakat Hindu sana ya. Karena memang sebelum Islam masuk agama yang ada di wilayah kita, negara kita ini ya, diantaranya salah satunya Hindu, Buddha ya, di samping ada keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat ya, seperti animisme, dinamisme. Nah, kalau di Kalimantan ya hari ringan ya, dan di Jawa juga ada Sunda Wiwitan, di Sunda ada Sunda Wiwitan Pak ya. Nah, di Jawa ada kejawen ya, mungkin lah inilah mungkin salah satu yang menjadi ya penghambat ya, karena memang komunikasinya belum nyambung gitu, karena memang mereka masih kental dengan adat budayanya. Seperti juga di Keranggan Pak, sampai saat ini pun masyarakat di Keranggan ini luar biasa ya, istilahnya masih tetap memegang warisan leluhurnya ya. Alangkah baiknya kalau memang nanti pengurus-pengurus ranting yang sudah dibentuk ya bisa menyesuaikan dengan pendekatan melalui adat budaya. Ini mungkin lebih cepat bisa diterima oleh warga masyarakat Pak, karena yang kita tahu ya sekarang NU, ustadz-ustadz dari NU sudah masuk Pak ke Keranggan sudah ya 2 dekade yang lalu lah ya. Sekarang alhamdulillah di Keranggan ini khususnya ya umumnya Jati Sampurna ya sudah banyak tumbuh ya tempat-tempat TPA ya, pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu serta tempat ibadah Pak, musola, masjid ya, bahkan masjid ada satu RW itu ada 2 masjid Pak, di RW 4 depan Kelurahan Jatirangga Pak, di RT 1-nya dengan di RT 2-nya itu ada 2 masjid ya. Alhamdulillah luar biasa perkembangannya, beda dengan 50 atau 40 tahun ke belakang ya Pak. Zaman saya kecil mau ngaji aja susah Pak, saya nggak bisa ngaji, makanya bisa sholat aja alhamdulillah ya. Itu berapa kali saya ngikut pengajian bubar melulu Pak. Kita 40 tahun ke belakang Keranggan itu saya gambarkan Pak luar biasa, tanah masih tanah merah jalannya Pak, pohon-pohonan masih banyak, pohon-pohonan besar yang kata orang angker-angker gitu kan. Kita anak kecil mana berani keluar malam, kita pengen ngaji itu ya, tempatnya jauh Pak, adanya di Payangan tuh Pak, guru ngaji itu Jatisari Pak. Nah di situ Pak banyak guru ngaji ya, sama di Pasar Keranggan masjid satu yang sekarang jadi Hidayat Topik, itu masjid tertua Pak, pertama kali masjid yang ada di wilayah Jati Sampurna itu Pak, Hidayat Topik ya. Dulu langgar disebutnya, kecil dibangun jadi masjid. Nah itulah saya tinggal di Jatirangga Pak, di Keranggan Lembur, mana berani jalan kaki kita nyari-nyari tempat pengajian yang jauh-jauh kayak gitu, nggak mungkin lah, takut ya. Listrik juga belum masuk Pak, karena listrik masuk ke Keranggan itu tahun 87 baru masuk, saya kelas 1 SMA baru masuk listrik Pak. Kalau SMP kita belajar pakai lampu minyak, hidung pada hitam. Itu suka duka zaman dulu, sekolah ditenteng Pak, sepatunya udah nyampe sekolah baru dibuka, baru dipakai sepatu tuh. Kalau anak sekarang luar biasa Pak ya, nonton TV hitam putih di rumah orang lagi, nggak punya TV orang tua Pak ya, itu belangsak banget ya orang Keranggan zaman dulu. Kalau ngerti belangsak Bu? Ngerti ya? Saya orang Keranggan Bu, bahasanya begitu, ada bahasa belangsak. Nah jadi gambaran di Keranggan seperti itu, tapi alhamdulillah ya banyaknya ustadz-ustadz NU yang masuk sana ya, alhamdulillah banyak pengajian-pengajian Bapak dan Ibu ya di sana, ada TPA juga alhamdulillah ya.
Dan sekarang travel haji pun ada yang punya orang Keranggan, Bu. Jadi udah umroh haji udah luar biasa ya, banyak haji, banyak yang udah umroh bolak-balik ya. Zaman saya kecil dulu nggak ada Pak orang Keranggan naik haji, nggak ada ya, nggak punya duit atau nggak paham agamanya juga gitu. Dari dua kemungkinan, mungkin dari faktor ekonomi ada yang mampu Pak, tapi kan ilmunya nggak punya ya, karena memang generasi di atas saya itu ya mohon maaf Pak ya, belum pernah tersentuh ya oleh ajaran agama, karena memang begitu terisolirnya ya Keranggan itu seperti itu zaman dulu. Tapi sekarang sudah jauh berbeda, sudah sangat pesat ya perkembangan agama. Bapak selamat datang Pak, silakan Pak. Oh iya. Pak pembicara kita Pak Ustadz Hoirin SMA, selamat datang Pak, selamat bergabung di tengah-tengah kita. Oke, saya lanjutkan ya Pak, selamat datang. Jadi seperti itu Pak gambarannya, mungkin dengan berdirinya 3 ranting nanti bisa dibentuk. Tadi Pak Tapasulis syaratnya harus punya ranting dulu Pak ya, kalau ingin mendirikan pimpinan cabang di kecamatan. Ini mungkin sudah terpenuhi ya, setelah cabang Jati Asih bisa dibentuk cabang Jati Sampurna, dan saya selaku pimpinan di sini dengan para lurah ya, kita berharap kehadiran Muhammadiyah ini selalu sinergis, harmonis dengan adat NU ya di wilayah kita, juga dengan adat istiadat budaya yang ada. Saya inginnya ini bisa berjalan sinergis dan harmoni ya, karena tujuan kita adalah selain siar untuk agama di wilayah sini juga menjaga kondusivitas wilayah Pak. Karena alhamdulillah ya penilaian tingkat nasional ya untuk Kota Bekasi kita memperoleh predikat toleransi nomor 2 se-Indonesia Pak. Ini alhamdulillah. Ini adalah semata-mata bukan hanya kerja kita selaku aparatur ya, mulai dari atas sampai bawah. Ini adalah mutlak hasil kerja kita semua, terutama Bapak Ibu selaku yang sering memberikan pencerahan kepada warga masyarakat. Begitu pentingnya arti toleransi ya, sehingga selama saya memimpin di Kecamatan Jati Sampurna ini tidak pernah ada gesekan ya antar ras ya, antar agama, antar kepercayaan yang ada ya, karena memang sekali lagi di Jati Sampurna ini selain agama yang 6 yang diakui oleh pemerintah, ada satu Pak kepercayaan, ada aliran kebatinan ya. Ini selain adat budaya yang asli Keranggan Pak ya, kalau Keranggan nginduknya tetap ke Islam Pak. Kalau Keranggan ya yang menjalankan budaya ya, dia tetap melaksanakan sholat ya, melaksanakan zakat, sembahyang, haji sekarang melaksanakan, dan KTP-nya pun Islam Pak. Kalau Keranggan asli ya Pak ya. Tapi ada paham yang dari aliran dari luar, yang itu yang saya bilang tadi, aliran kebatinan. Mungkin kalau orang Jatisari tahu nih, Jatisari juga ada kan tempat ibadahnya Pasewakan. Di Keranggan ada Pasewakan, di RW 9, di Jatisari ada dekat Pak Jaya itu. Ada 2 Pasewakan dan ada warganya Pak. Nah itu sekarang sudah diakui Pak. Kalau dulu zaman Orde Baru di KTP-nya itu di strip ya, burung buka, strip burung tutup. Nah kalau sekarang boleh dituangkan di situ, ditulis percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang dibolehkan ya, semenjak reformasi zamannya Pak Gus Dur ya, itu sudah boleh dicantumkan di KTP. Jadi kepercayaan namanya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ini ajaran ini berasal dari Bandung, pusatnya Ciparai ya. Mereka tiap Septemberan ke Ciparai ya, ke Ciparai. Kalau masyarakat Keranggan ke Gunung Putri ya, tiap habis lebaran 3 hari. Kalau warga aliran dia ke Ciparai, ke makam leluhurnya di sana ya, penyebar ajaran aliran kebatinan itu Pak. Ada Mama Kartawinata dan Ibu Pertiwi. Saya juga pernah sekali Pak ngikut, pengen tahu gitu kan. Berarti memang ada ya pengajarnya. Kalau di Islam mana Rasulnya lah mungkin gitu ya, yang membawa ajaran aliran kebatinan yang ada di wilayah Keranggan. Ternyata pusatnya di Ciparai ya, ada di sana Pak. Alhamdulillah dengan agama yang ada hidup berdampingan ya, sama-sama hidup harmonis
bekerja sama ya di bidang keagamaan, di bidang sosial, kemasyarakatan ya, di bidang keamanan ketertiban mereka selalu saya libatkan, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada gesekan atau kesalahpahaman baik dengan sesama agama maupun dengan yang berbeda agama dan aliran kebatinan yang ada di wilayah Kecamatan Jati Sampurna. Alhamdulillah ya, sekali lagi saya ucapkan pada seluruh warga masyarakat Jati Sampurna ya bahwa bisa menjaga toleransi yang ada ya. Terus yang berikutnya juga ya dalam hal ini terkait dengan perkembangan ke depan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulistyo ya bahwa akan membentuk ranting yang belum, berarti Jatirangga sama Jatikarya Pak ya, Jatikarya Jatirangga belum ada ya, ya mudah-mudahan dalam waktu cepat ya, dalam waktu dekat bisa dibentuk cabangnya ya, sehingga dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Sampurna ini ya bisa ada semua, dan kita bisa berjalan bersama dengan yang ada ya, NU yang mungkin yang sudah berjalan ya, sehingga makin besar ya harapan saya dengan adanya Muhammadiyah dan NU yang ada di Jati Sampurna ini dalam rangka memberikan pencerahan kepada warga ya, terus juga dalam hal menghalau ya paham-paham radikal yang masuk di wilayah Jati Sampurna Pak, karena kita mungkin sadar ya, kita tahu bersama situasi dan kondisi sekarang ini Pak, pengaruh YouTube, pengaruh TikTok ya, pengaruh medsos luar biasa ya, terutama ibu-ibu ya Bu ya. Ini dilihat TikToknya atau medsosnya anak-anaknya Bu, karena kalau kita lihat anak-anak sekarang mulai SD juga sudah pakai HP, gadget ya. Ini kadang-kadang kita lupa ya, kita anak kita katanya mainnya anteng, kalau kata bahasa kerangga kita biarin aja gitu kan, padahal mereka berselancar kemana tahu di dunia maya. Ini yang berbahaya Bapak dan Ibu ya, karena kemarin juga baru ditemukan itu anak kecil kelas 5 SD, HP-nya begitu diperiksa Pak, ratusan situs porno mereka melihat setiap hari. Ini yang jadi kita prihatin ya, dan mereka nonton bareng-bareng sama temannya ya, usia kelas 5 SD ya. Inilah saya berharap dengan kehadiran Muhammadiyah ini bisa menangkal dan meminimalisir ya pengaruh-pengaruh yang kurang baik ya, baik dalam dunia maya maupun dalam dunia nyata ya, terhadap generasi muda kita ya. Karena harapan kita Bu ya ke depan ini ya, dengan wacana generasi emas 2045 ini ya, tidak akan tercapai kalau memang kita sekarang tidak mempersiapkan ya. Hal itu harus kita persiapkan, baik mental, kejiwaan ya, dan fisiknya juga ya. Kalau segi fisik mungkin pemerintah sekarang sudah menyiapkan ya, Bapak Ibu mungkin mendengar makan bergizi gratis ya, ini sudah mulai berjalan. Tujuannya adalah itu Bu ya, karena untuk menyiapkan generasi emas kita ini harus disiapkan fisiknya supaya sehat. Kalau fisiknya sehat, insya Allah otaknya juga akan bagus, IQ-nya akan naik ya. Di samping juga tugas Bapak sebagai para ulama juga memberikan ya santapan rohaninya ya, jadi bukan jasmaninya saja ya yang kita beri nutrisinya ya, juga rohaninya ya, yang pemerintah kita tidak bisa berikan Pak, hanya bapak-bapak tugasnya ya, baik dari NU baik dari Muhammadiyah. Saya berharap nutrisi untuk rohania warga kita, generasi kita harus sejak ini diberikan, karena ini menurut saya yang satu-satunya yang paling efektif bisa menangkal ya paham-paham yang kurang baik yang masuk ke anak kita, baik lewat dunia nyata maupun lewat medsos ya, terutama lewat HP ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Kalau nggak dibeliin ngamuk, dibeliin ya begitu ya. Saya paham karena semua anak-anak hampir sama Bapak dan Ibu ya. Usia SD juga harus punya HP, kalau nggak dikasih HP ngamuk ya. Ini luar biasa ya. Ini saya berharap kerjasamanya, kolaborasinya ya, semua stakeholder yang di Sampurna untuk memajukan wilayah kita, menjaga ya anak-anak kita agar tumbuh besar, normal, sukses ya. Karena selain pengaruh tadi yang saya sebutkan ya, dari pengaruh medsos dan segala macam, juga sekarang yang ada di depan mata kita Bu ya, yang pertama pengaruh pergaulan ya, ada yang ikut tawuran, ada yang ikut geng motor. Yang sekarang saya lagi perangi ya dengan para lurah dan 3 pilar Bu, adalah penjualan obat-obatan golongan G yang sekarang merebak di mana-mana ya.
Ini juga saya mohon bantuannya Bapak dan Ibu semua, kalau memang melihat ya ada toko-toko di sekitar Bapak dan Ibu, sekitar tempat tinggal Bapak dan Ibu yang mencurigakan. Biasanya dia berkamuflase berjualan barang-barang saset itu, Bu, kayak sampo apa minuman-minuman gitu ya. Kadang-kadang bukanya cuma separuh gitu kan, terus yang belinya banyak kan anak-anak pang, pengamen. Nah, ini harus curiga, Bu, Bapak dan Ibu. Laporkan ke Pak RT, Pak RW, ke Bimaspol, nanti kita razia ya, karena sudah banyak. Saya dengan Pak Kapolsek 5 kelurahan ternyata ada semua ya. Cuman pada saat kita razia kayaknya sudah bocor, Pak, informasinya, tutup semua. Ini luar biasa, mereka punya intelijen, berarti mereka punya jaringan ya, semua udah banyak yang terkontaminasi ya. Jadi saya mohon nih Bapak dan Ibu meyakin nggak pernah terkontaminasi dengan hal seperti itu ya, karena pada saat kita razia satu pun nggak ada yang buka, Pak. Saya dengan para lurah, dengan polsek, dengan Danramil, saya lakukan razia di 5 kelurahan, tapi semuanya tutup. Tapi belakangan ini masih ada 1-2 yang buka, yang laporan ke saya langsung tutup ya. Saya perintahkan Satpol PP untuk tutup ya. Ini mohon maaf sekali lagi, karena mata saya cuma 2 untuk mengawasi 5 kelurahan yang luasnya 2000 hektar lebih. Saya mohon bantuan Bapak Ibu semua, partisipasinya di segala hal, baik keamanan, ketertiban ya, kehidupan sosial di masyarakat. Kalau memang ada hal-hal yang ganjil yang menurut Bapak Ibu harus dilaporkan, mencurigakan, laporkan ya. Insya Allah ya, dengan kebersamaan kita, dengan kolaborasi kita ya, saya yakin ya semua permasalahan yang ada di wilayah kita bisa kita selesaikan ya. Tapi kalau semuanya jalan sendiri-sendiri, umarohnya jalan ke kanan, ulamanya jalan ke kiri, mustahil, Pak ya. Hidup harmonisasi dan penyelesaian masalah nggak bakalan ya bisa kita selesaikan dengan baik. Dan satu lagi, alhamdulillah ya, mungkin udah 2 tahun sekarang ini ya, Idul Fitrinya sama terus, Pak ya. Muhammadiyah dengan NU ya sama terus, jadi saya gak kagok sholat ya, saya ikut yang mana gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Pak Sulis ya sama teruslah ke depan mah ya. Walaupun nggak sama, kata Pak, ini sama aja salatnya mah 2 rakaat gitu tadi ya. Syukur-syukur sih sama, jadi kita kompak barengan Bapak dan Ibu ya. Ternyata ada 2 tahun terakhir sama terus, alhamdulillah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi saya tutup sama pantun, boleh nggak pantun, Bu? Boleh. Ada oleh-oleh nih. Masak air. Masak air. Ini suasana Lebaran ya, Bu ya, masih Lebaran, masih Idul Fitri ya, masih Sawalan ya. Saya juga selaku pimpinan ya, camat dan para lurah, barangkali ada salah hilaf ya, baik dalam pergaulan maupun dalam pelayanan kami kepada warga masyarakat, baik yang ada di kelurahan maupun di kecamatan, ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin staf kami memberikan pelayanan yang kurang baik kepada Bapak dan Ibu pada saat datang ke kecamatan ataupun kelurahan. Pada kesempatan yang baik ini kami siap memperbaiki dan kami minta maaf ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada pantun nih, Bu ya. Simpan emas di dalam peti, buat kolam untuk ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima